skincare. Hai guys, seperti jawabnya kemarin, kalau kemarin aku bahas tentang morning skin. Kalau kemarin aku bahas tentang morning. Hai guys, seperti jawabnya kemarin. Hai guys, seperti jawabnya kemarin, kalau kemarin aku bahas tentang skincare morning. Hai guys, kalau kemarin aku bahas tentang morning skincare rutin aku. Kali ini seperti janji aku yang kemarin, gue bakal bahas tentang night skincare rutin aku setiap malamnya. Tahapan-tahapannya seperti apa dan produk-produk apa yang sering aku pakai. Makanya ikuti terus vlog aku kali ini. Enjoy the vlog. Oke, welcome back to my YouTube channel. Nah, kalau kemarin aku tidak mempraktekkan, jadi aku memberikan informasi tentang morning skincare rutin, tapi aku tidak mempraktekkan. Kali ini di night skincare rutin aku bakal memberikan tahapan-tahapannya, bahkan aku bakal mempraktekkan tata cara memakainya seperti apa dan produk apa yang aku pakai. Oke? Oke guys, kalau kemarin aku tidak mempraktekkan, ini barusan aja aku ngambil bandana dan ternyata bandana aku tuh nggak ada. Ini aku pakai penutup mata tapi aku jadiin bandana, boleh lah ya, yang penting rambut aku kesibak kayak gitu. Oke, kali ini aku bakal ngasih tahu step-stepnya produk apa yang sering aku pakai. Dan ini semoga bermanfaat buat kamu semuanya yang baru melakukan yang namanya skincare. Skincare malam sama pagi beda, jelas beda. Kalau pagi mungkin aku tidak menggunakan serum, aku juga tidak menggunakan essence. Pagi aku cuma menggunakan cuci muka, itu pun bukan double cleansing. Terus habis itu aku menggunakan toner. Yang ketiga aku menggunakan hydrating atau menggunakan pelembab atau moisturizer untuk wajah kamu. Yang keempat aku cuma menggunakan protecting, yaitu sunscreen ya. Nah, kalau untuk malam hari itu tidak usah menggunakan sunscreen karena kamu mau tidur. Biasanya sunscreen aku ganti dengan sleeping mask. Itu nanti aja deh aku bakal bahas. Yang pertama tahapannya yang biasa aku sering pakai adalah double cleansing. Kenapa double cleansing? Karena kalau pagi hari itu kemarin aku tidak melakukan aktivitas apapun atau baru aja bangun tidur. Jadi malam harinya cuma tidur di rumah. Jadi menurut aku tidak terlalu kotor-kotor aja. Jadi cuma satu kali cleansing aja. Terus kenapa kalau malam itu double cleansing? Ya iyalah, kamu kan melakukan aktivitas di luar ya kan. Jadi muka kamu tuh penuh dengan yang namanya debu, muka kamu penuh dengan yang namanya paparan sinar matahari. Bahkan kalau kamu tipikal orang yang sering menggunakan yang namanya make up, itu harus dibersihkan dulu dengan yang namanya milk cleanser. Atau juga bisa kamu menggunakan yang namanya cleansing balm. Terus ada juga kamu bisa menggunakan yang namanya micellar water. Tapi aku biasanya tidak menggunakan itu. Aku menggunakan yang namanya Cetaphil. Ini Cetaphil biasanya aku jadiin untuk cleansing pertama aku. Jadi ini biasanya aku taruh gini ya. Ini biasanya aku kasih. Ini tadi aku udah cuci tangan, tinggal aku pakai aja sekarang. Ini aku praktekin buat kalian semuanya ya. Ini aku udah ngambil berapa pump ya. Oke, aku ambil 2 pump. Nah, terus aku oles-oles di tangan seperti ini. Baru aku ratakan. Nah, dipijit-pijit halus. Ini kayak mengangkat kotoran atau debu-debu yang ada di wajah kamu biar kayak bersih gitu. Ini aku menggunakan Cetaphil yang gentle oily skin. Gentle skin cleanser, maaf salah. Ini aku menggunakan gentle skin cleanser dari Cetaphil. Nah, biasanya aku seperti ini, aku gosok-gosok di bagian dahi. Oke, sambil dipijit-pijit sedikit, terus dinaikin ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini aku pakai air, semua pakai air. Sampai ke belakang, sampai ke leher. Besok kalau cuci wajib sampai ke leher. Terus di bagian hidung ini kamu angkat, kamu gosok-gosok. Pelan-pelan aja dipijit-pijit. Setelah itu, langsung kamu bersihin dengan yang namanya kapas. Kalau aku sih biasanya pakai kapas tanpa cuci muka, karena nanti cuci muka adalah cleansing yang kedua. Namanya juga double cleansing ya nggak sih? Oke, kamu bersihin dengan kapas. Kamu angkat, kamu gosok gitu kan. Tapi ini aku sarankan kalau misalkan kamu menggunakan make up, kamu lebih bagus menggunakan micellar water deh, atau kamu menggunakan milk cleanser, atau juga bisa kamu menggunakan yang namanya cleansing balm. Kalau cleansing balm itu bentuknya kayak kayak balsem gitu kan. Tapi kalau misalkan udah dikenain di wajah atau biasanya kamu gosok di wajah, itu jadi kayak cair, kayak oil gitu. Nah, jadi kayak bentuknya tuh kayak Cetaphil gini. Tuh. Ini aku bersihin. Ya, tuh, aku bersihin sampai bersih. Ini cleansing aku yang pertama ya. Aduh, nempel semuanya. Kapasnya kapas murce jadi kayak gini nih. Nah, setelah menggunakan cleansing yang pertama, cleansing yang kedua biasanya aku menggunakan yang namanya facial wash. Facial wash bisa bermacam-macam. Aku ada 2 yang biasa sering aku pakai.
Ini ada Garnier Acne Fight Brightening Foam antibakteria. Aku biasanya menggunakan ini atau menggunakan Laneige yang multi deep clean cleanser ya. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka sekarang yang menggunakan Laneige ya. Aku sering dan suka banget menggunakan Laneige. Jadi aku bakal coba menggunakan Laneige. Ini harus ke toilet nih kayaknya nih. Tapi ya udahlah. Ini aku pakai ini aja. Nanti aku cuci muka dulu ya. Pakai Laneige, aku kasih air dulu. Bentar, muka aku aja. Aku basahin sebentar ya guys. Oke, ini tadi udah aku basahin. Terus ini aku sekarang lagi menggunakan facial wash ya, facial foam atau facial wash. Sama aja deh kayaknya deh. Yang penting double cleansing aja. Yang pertama tadi aku menggunakan Cetaphil yang gentle skin cleanser. Yang kedua aku menggunakan Laneige Deep Multi Cleanser, dan ini harus dikasih air. Aduh pedes, tapi ini tuh lembut banget guys, sumpah. Habis ini kamu kasih air terus cuci muka tuh, muka kamu tuh kayak lembut banget. Kesel gak sih? Kayak kenyal gitu, terus kotoran-kotoran tuh keangkat tuh seger banget gitu ya. Oke. Ini kenapa nggak berbusa ya? Iya, karena aku lagi di sini. Nanti aku bersihin, aku cuci muka aku di toilet ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, barusan aja aku cuci muka terus dibersihin pakai tisu. Kenapa pakai tisu? Kamu bisa pakai tisu ya kan, atau kamu pakai handuk yang baru. Dan jangan sekali-sekali kamu membersihkan wajah kamu setelah kamu cuci muka atau melakukan double cleansing, kamu menggunakan handuk mandi kamu. Itu kan kotor ya, habis kena badan terus kamu tiba-tiba timpal ke wajah kamu, itu jadi kayak menurut aku nggak higienis aja. Ya kadang-kadang orang pengen simple gitu, jadi pakai ya udahlah, namanya juga handuk mandi, jadi pakai buat wajah nggak apa-apa gitu. Tapi aku sarankan untuk lebih bagus membersihkannya menggunakan yang namanya tisu, karena tisu kan sekali dibuang dan itu pasti higienis dan masih bersih gitu ya, masih apa ya namanya ya, masih steril gitu. Asik, steril. Oke, alright. Kan aku tuh kayak ngerasa kenyal banget wajah aku. Seger. Oke, tahapan selanjutnya setelah melakukan double cleansing yaitu yang kedua, aku menggunakan yang namanya exfoliating atau pengangkatan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kamu. Kamu tidak perlu melakukannya 1 minggu atau setiap hari kamu melakukannya ya, karena itu hanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kamu yang kayak berkerak gitu, terus kayak komedo-komedo gitu yang susah banget nggak keangkat gitu. Kamu bisa mengeksfoliating wajah kamu itu 1 minggu bisa 2 kali, bisa 1 kali juga boleh, tergantung jenis kulit kamu. Kadang kalau misalkan kulit berminyak itu berapa kali, itu ada aturannya juga. Terus kalau kulit kering itu berapa kali, kulit yang kombinasi itu berapa kali, 1 minggu, 1 bulan bahkan, itu nanti ada aturannya sendiri. Nanti bakal aku jelaskan di vlog aku selanjutnya ya. Tapi yang jelas exfoliating aku biasa menggunakannya setiap 1 minggu 2 kali. Ada 2 exfoliating jenisnya yang aku pakai dan yang sering aku pakai. Yang pertama adalah aku menggunakan Biopil Plus Advanced Treatment Gauze Peeling Wine. Ini yang wine ya, dari Neogen Dermatology. Ini tuh bentuknya seperti ini ya. Ini aku coba ambil. Ini bentuknya seperti ini. Terus ini tuh kapasnya ada 2. Tuh, ada 2. Ada 2 jenis kapasnya. Yang di sisi sini tuh sisinya yang sisi halus. Yang di sini tuh sisi halus, yang di sini tuh sisi kasar. Biasanya menggunakan sisi-sisi yang kasar dulu. Tapi nggak tahu kenapa ini aku menggunakan ini tuh kayak 1 minggu sekali. Yang sering aku pakai itu adalah yang seperti ini, yang model scrub. Tapi ada juga wajah-wajah yang tidak cocok menggunakan scrub. Tapi kalau wajah aku cocok aja sih. Tapi nggak boleh terlalu sering ya, karena kalau terlalu sering malah yang ada jerawatan. Ini aku menggunakan yang namanya Himalaya Herbals Purifying Neem Scrub gitu. Kalau misalkan kamu agak-agak sedikit awam dengan yang namanya exfoliating itu tadi, itu adalah kayak men-scrub wajah kamu. Nah, bahasanya seperti itu, yang lebih halus dan lebih enak gitu. Jadi wajah kamu tuh perlu di-scrub, nggak cuma badan kamu, tapi wajah kamu juga perlu di-scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini biasanya aku pakai di wajahku seperti ini, segini aja cukup. Terus aku gosok. Nah, digosok-gosok terus, diangkat, karena biasanya tuh kayak sel-sel kulit mati yang ada di wajah kamu tuh nggak
nggak hilang gitu kalau cuma melakukan double cleansing saja gitu. Ada yang sel-sel kulit mati itu yang perlu di-exfoliating atau di-scrub gitu tuh, bisanya diangkat itu, tapi jangan boleh sering-sering sih. 2 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali maksudnya gitu. Boleh nih keluar nih kayak daki-dakinya yang ada di wajah kamu gitu, tapi nggak usah terlalu kasar ya, takutnya nanti malah jadi iritasi wajah kamu. Nah, oke. Setelah exfoliating, setelah itu terus aku cuci muka dulu. Tunggu sebentar ya. Alright, ini tadi setelah aku mengeksfoliasi wajah aku, terus aku bersihin juga. Sekarang pakai tisu, ya. Harus selalu pakai tisu dan yang bersih. Nah, tahapan yang ketiga, biasanya aku menggunakan yang namanya toner. Kalau toner aku di pagi hari, biasanya aku menggunakan yang namanya Some by Me Toner. Tapi kalau malam hari aku tidak pernah menggunakan ini. Aku ini gunakan untuk hanya pagi hari saja. Kalau malam hari biasanya aku memakai produk dari Laneige. Ini sebenarnya kayak toner, tapi ini sebenarnya bukan toner, tapi bisa dijadiin toner juga. Ini aku pakai Laneige Clear Sea Advanced Egg Factor EX, the first boosting essence, 92,5% super berry extract. Karena aku suka banget yang bau-bau strawberry, bau-bau berry-berryan gitu, keluarga berry-berry itu gue demen banget nih. Yang kayak gini, ini bentuknya ini cairan tapi dahsyat banget. Dan kalau kamu beli satu pak ini yang gede, ini tuh kamu dapat gratis kayak kapasnya gitu. Ini bisa digunakan 30 hari ya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak dipakai sebelum toner. Tapi ini dijadikan toner juga bisa. Pakai toner juga bisa, tapi aku lebih sering kalau malam hari ini aku pakai ini Laneige ya. Ini aku tumpahin 1 pump aja. Hai muncrat. 2 pump cukup deh ya. Terus kayak aku giniin aja. Nih. Duh, seger banget. Giniin sedikit lah. Posisinya naik ya guys, jangan turun. Terus sih kayak nggak tahu mitos atau enggak, katanya kalau kita misalkan menggunakan toner atau membersihkan muka kita turun wajahnya, jadi wajah kita turun. Tapi nggak aja sih, muka gue turun-turun aja, mau gimana senaikin aja juga tetap aja turun, namanya gendut ya. Jadi kalau misalkan kalian semuanya tadi bertanya kenapa sih mesti pakai toner atau apa gitu, cairan-cairan setelah cuci muka, toner itu gunanya untuk menyeimbangkan pH yang ada di wajah kamu setelah kamu membersihkan wajah kamu. Biasanya setelah membersihkan wajah tuh pH kamu tuh jadi kayak berubah gitu. Jadi untuk menstabilkan atau menetralkan lagi atau mengembalikan pH kamu setelah kamu cuci muka, biasanya diwajibkan atau disarankan untuk menggunakan yang namanya toner gitu ya. Oke, tahapan yang keempat, biasanya aku menggunakan yang namanya serum. Serum wajah apa sih yang sering kamu pakai, muka kamu kok glowing banget gitu? Ini adalah rahasia aku. Aku udah pakai ini tuh 6 bulan sih ya. Walaupun teksturnya tuh oily, tapi kenapa aku tidak pernah memakainya untuk pagi hari, skincare rutin pagi hari. Ini aku menggunakannya untuk malam hari saja. Namanya juga Midnight Recovery Concentrate ya. Jadi bentuknya kayak sedikit cair gitu. Ini aku dari Kiehl's. Ini yang seperti ini. Ini aku pakai Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Ini tuh teksturnya oily. Jadi biasanya aku taruh, aku pencet gini, terus kan otomatis udah naik ya bentuknya kayak gini. Terus aku taruh di sini 1, 2, 3. Nah, ini. Sambil dipijit-pijit guys. Nah, kenapa aku menggunakan serum tadi? Karena itu serum tuh cocok banget dengan tekstur wajah aku. Dan serum itu adalah dari segala macam skincare yang ada, dari urutan-urutannya, serum ini adalah kunci dari skincare ya. Jadi, kamu punya permasalahan wajah jerawat, kering, pengen glowing atau apa segala macamnya, itu adalah tergantung dari serum kamu. Jadi serum itu adalah obat untuk wajah kamu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kulit kamu kering, kamu berarti harus menggunakan serum yang apa. Terus kalau kamu pengen banget kulit kamu tuh glowing, berarti kamu harus menggunakan serum yang apa. Pengen banget muka kamu tuh lebih cerah atau pengen mencerahkan, berarti kamu harus memakai serum yang brightening serum. Nah, kali ini aku menggunakan Midnight Recovery Concentrate, dan ini menurut aku agak bisa membuat kayak wajah kamu jadi kayak awet muda, kenyal, karena memang aku agak-agak sedikit udah menuju ke mature ya. Dibahas. Tapi ya udah, ini aku pakai ini cocok banget. Jadi kayak kerutan-kerutan atau apa segala macamnya itu sudah kelar kayak ini. Tanpa perlu menggunakan yang namanya eye cream, karena aku paling males banget yang menggunakan yang namanya eye cream. Berapa kali aku pernah menggunakan eye cream tapi menurut aku
nggak cocok aja, terus kayak ngerasa nggak ada efek sampingnya. Belum kali aku mendapatkan eye cream yang bagus, tapi aku jarang banget menggunakan eye cream. Tahapan selanjutnya setelah aku menggunakan yang namanya serum, aku menggunakan yang namanya moisturizing atau pelembab wajah. Seperti skincare rutin pagi aku, setiap malam aku juga menggunakan moisturizer dari The Ordinary. Ini biasanya aku pencet 3 pump atau 2 pump, tergantung kebutuhan kamu. Ini kalau misalkan kamu tanya ya, nggak numpuk-numpuk apa nggak berat gitu di wajah? Enggak sih. Yang penting kamu setiap tahapan itu tunggu sampai udah menyerap gitu, baru kamu melakukan tahapan yang lain gitu. Ini digunakan untuk kamu yang benar-benar pengen kamu merasakan perubahan pada wajah kamu ya. Kamu pengen terjun di dunia perskincarean, terus kamu gosok-gosok aja seperti ini. Oke, selesai. Nah, setelah menggunakan pelembab, biasanya aku kalau misalkan lagi tumbuh jerawat, aku gunakan yang namanya The Body Shop Tea Tree Oil. Ini biasanya aku pakai perawatan tambahan ketika aku lagi muncul jerawatan nggak jelas. Seperti jalangkung yang datang tak diundang, pulang tak diantar gitu ya, kayak jerawat gitu. Agak-agak kecil tapi ya ganggu banget gitu ya kan. Orang kalau ngeliat, jerawat kurang kasih sayang atau jerawat kangen nih. Ini bukan jerawatan, tapi memang wajah aku agak-agak sedikit berubah ya, karena cuaca juga wajah aku ikut berubah. Lucu ya. Ya wes, selanjutnya aku menggunakan yang namanya sleeping mask. Aku dulu pernah menggunakan yang namanya sleeping mask dari Laneige. Cuman karena menurut aku mahal dan efeknya menurut aku sama seperti sleeping mask yang lain, aku biasanya menggunakan yang namanya sleeping mask dari Nature Republic. Ini walaupun bentuknya gel cair gitu, ini adalah satu zat yang bisa merangkum dari semua tahapan skincare kamu. Terus ini tuh kayak ya udah dilakban gitu loh. Ini biasanya aku colek segini. Nah, terus aku oles-olesin aja di tangan. Ini simple aja sih. Terus kamu tinggal olesin di wajah kamu. Nih, ini tahapan terakhir. Ini tuh sleeping mask. Habis itu tidur. Nah, oke, seperti ini. Tuh, tunggu sampai kering, baru kamu tidur ya. Karena ini tuh sleeping mask tuh enak banget. Jadi semua perawatan kamu terakhirnya itu ditutup dengan yang namanya sleeping mask. Setelah menggunakan sleeping mask, berarti itu wajah kamu sudah terkunci. Nah, terkunci. Kata-katanya yang tepat itu adalah mengunci semua perawatan kamu dari awal sampai akhir. Kita kunci dengan yang namanya sleeping mask. Begitu. Oke. Dan selanjutnya setelah menggunakan sleeping mask, biasanya yang namanya wajah seperti kemarin di morning skincare rutin aku kasih tahu kalau yang namanya wajah itu ada bibir. Jadi bibir kamu tuh perlu dirawat juga guys. Bibir kamu perlu dirawat. Nah, kalau siang hari aku menggunakan Body Shop, kalau malam hari aku menggunakan yang namanya Vaseline Repairing Jelly. Nih, setelah aku menggunakan ini tiap paginya, itu biasanya kalau aku pas lagi mandi, itu sambil aku mandi sambil aku gosok-gosok. Nah, kolesinya biasanya gini aja. Tuh, ini olesin. Ini bukan jorok ya, karena ini yang pakai cuman aku aja, jadi tangan aku aja, nggak pernah aku kasih ke teman-teman aku atau bahkan orang-orang minta tuh nggak pernah. Ini buat punya aku aja. Setelah pakai ini, oke, kelar hidup lo, kelar semua rentetan perskincarean tiap malam. Rutinnya seperti apa? Seperti itu aku lakukan. Alright guys, tadi sudah aku jelaskan berapa tahapan yang aku lakukan ketika aku menggunakan night skincare rutin aku. Yang pertama aku menggunakan yang namanya double cleansing. Yang kedua aku menggunakan yang namanya exfoliating. Yang ketiga aku menggunakan yang namanya toning atau toner. Yang keempat aku menggunakan yang namanya serum. Nah, setelah menggunakan tahapan serum, aku menggunakan yang namanya tahapan kelima, yaitu menggunakan namanya moisturizing atau pelembab wajah. Setelah aku menggunakan pelembab wajah, aku menggunakan yang namanya sleeping mask. Baru setelah itu aku menggunakan yang namanya lip balm atau lip care untuk menjaga kelembapan bibir kamu setelah kamu bangun pagi. Itu aja rentetan skincare aku untuk malam harinya. Thank you buat kamu semuanya yang sudah pantengin vlog aku kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian yang pengen request untuk, no, tolong dong, aku pengen beauty tutorial ini atau apa segala macam, atau tips-tips apa tentang yang namanya wajah atau kecantikan kamu boleh request aku di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah, tapi yang jelas semoga ini bermanfaat buat kamu semuanya. Good luck buat kamu yang baru mulai yang namanya perskincarean. Enjoy the vlog, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.